ceritanya menaruhkan diri jadi saksi ahlinya Agus? Saya mau jadi saksi ahlinya Agus, nggak usah dibayar. Tiket saya bayar sendiri. Oke. Karena saya nggak yakin ini Agus terlibat. Ya, pertama dia difabel, kemudian dia dituduh melecehkan seksual sekian banyak orang. Ya kan? Pasti ada sesuatu. Kalau nggak motif uang atau motif kebutuhan seks. Itu indikasinya Pak Prap ya? Ya misalnya begini, kan kalau misalnya mau merayu perempuan, ya kan, apalagi sampai dibawa ke tempat yang bisa dipakai untuk itu, pasti perlu pengeluaran ekstra. Ya ini Masa kan mungkin gratis begitu aja. Atau perjalanannya sesuatu. justru para korban yang bayar homestay ini. Iya, jadi harus ditanya dulu psikologis korban itu gimana. Yang mengaku pelapor itu kan psikologis dia. Dia ada sesuatu yang bermasalah pada kejiwaan dia. Ya kan? Kalau si Agus ini kan sebagai laki-laki pasti ada kebutuhan seksual. Pasti ya. Nah, dia mau menyalurkan gimana itu suatu model aja. Jadi saya tidak percaya Agus ini menjadi predator seks. Tidak mungkin karena faktor daya tarik dan bodoh sekali perempuan itu menjadi korban. Agusnya ganteng juga soalnya ini Pak Prap. Ya, tapi kan ada keterbatasan fisik. Pasti kan nampak. Nah, kecuali dia bisu. Kalau ganteng bisu lengkap, itu lain lagi tuh kan. Artinya Keterbatasan fisik. yang didakwakan ke Agus ini tidak masuk. Buat saya dalam ilmu hukum itu harus ada logik. Ya, ada logik. Logiknya apa? Ada unsur kausalitas, hubungan sebab akibat antara korban dengan pelaku. Ya kan? Kemudian setting sosialnya. Ini dibawa ke satu tempat. Kecuali misalnya tiba-tiba naik motor diseret ke sawah misalnya. Oh, gitu. Itu lain lagi tuh. Artinya Pak Prap mengikuti kasusnya Agus ini ya? Ya, Mengikuti kasusnya Agus ini? saya ikuti dan ini menjadi viral ini kasus ini. Oh, gitu. Jadi kalau menurut saya salah jaksa itu menahan Agus. Sebetulnya cukup tahanan rumah. Tahanan rumah ya? Cukup tahanan rumah. Tahanan rumah kan mesti dikawal. Jadi kalau menurut saya tidak akan melarikan diri, gimana melarikan diri dia? Jadi buat saya tindakan jaksa itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan salah Tidak masuk jaksanya akal ya? dan kemudian menambah biaya negara. Oh, gitu. Ya kan ditaruh di rumah tahanan itu menambah biaya negara. Padahal kalau ditaruh di rumah pun Agus tinggal dijemput. Perkara korupsi itu ada tahanan rumah, apalagi perkara asusila yang menurut saya masih harus tanda tanya ini. Ya, jadi saya sudah belajar ilmu hukum sudah 30 tahun. Dan saya nggak bisa ditipu dengan proses kayak gini. Saya bukan mengatakan aku tidak bersalah, tapi persoalan yang terlibat sama Agus ini tidak masuk di akal. Ya, dari hubungan sebab akibat, kausalitas, kemudian unsur kejiwaan. Mungkin luar biasa kasus ini dan saya kira keadilan pasti diperoleh sama Agus. Ada saran untuk majelis hakim mungkin Pak Prap? Buat saya keluarkan penetapan Agus ini tahan rumah. Tahanan rumah Kan ya? boleh majelis mengeluarkan penetapan walaupun jaksa menahan. Ya kan? Karena tidak ada manfaatnya. Iya, karena sudah dimohonkan juga udah. Iya, jadi saya kira nggak usah sebuah kasus hukum tidak boleh mengada-ngada. Ya. Saya ini gurunya jaksa, gurunya hakim, gurunya polisi kan. Siap. Mengajar di PTK sudah 30 tahun. Mengajar di Kejaksaan Agung sejak tahun 99. Jadi saya pikir kasus ini lebih banyak kontroversinya. Ya, sisi kontroversi terlalu banyak. Pertama dia difabel, kemudian dia dianggap melakukan pelecehan seksual kepada lusinan perempuan. Dan buat saya ini harus diteliti nih, periksa kejiwaan dari korban. Itu gimana caranya? Apa yang menjadi faktor pendorong? Jadi dalam suatu peristiwa pidana ada yang disebut motif pendorong. Faktor pendorong kenapa terjadi? Ya kan? Kalau tidak satu suka sama suka sih susah. Iya. Ya, ada unsur suka, ada unsur benci. Jadi kalau menurut saya ini yang harus saya juga apa namanya bersimpati juga pada korban ini, tapi kan harus adil. Adil ya. Penyelesaian prosesnya harus adil. Jadi menurut saya Ceritanya menaruhkan diri jadi saksi ahlinya Agus? saya mau jadi saksi ahlinya Agus, nggak usah dibayar. Tiket saya bayar sendiri. Oke. Karena saya nggak yakin ini Agus terlibat. Ya, pertama dia difabel, kemudian dia dituduh melecehkan seksual sekian banyak orang. Ya kan?
pasti ada sesuatu. Kalau nggak motif uang atau motif kebutuhan seks. Itu indikasinya Pak Prof ya? Ya misalnya begini, kan kalau misalnya mau merayu perempuan, ya kan, apalagi sampai dibawa ke tempat yang bisa dipakai untuk itu, pasti perlu pengeluaran ekstra. Ya ini Masa kan mungkin gratis begitu aja. Atau perjalanannya sesuatu. justru para korban yang bayar homestay ini. Iya, jadi harus ditanya dulu psikologis korban itu gimana. Yang mengaku pelapor itu kan, psikologis dia. Dia ada sesuatu yang bermasalah pada kejiwaan dia. Ya kan? Kalau si Agus ini kan sebagai laki-laki pasti ada kebutuhan seksual. Pasti ya. Nah, dia mau menyalurkan gimana itu suatu model aja. Jadi saya tidak percaya Agus ini menjadi predator seks. Tidak mungkin karena faktor daya tarik dan bodoh sekali perempuan itu menjadi korban. Agusnya ganteng juga soalnya ini Pak Prof. Ya, tapi kan ada keterbatasan fisik. Pasti kan nampak. Nah, kecuali dia bisu. Kalau ganteng bisu lengkap, itu lain lagi tuh kan. Artinya Keterbatasan fisik. yang didakwakan ke Agus ini tidak masuk. Buat saya dalam ilmu hukum itu harus ada logik. Ya, ada logik. Logiknya apa? Ada unsur kausalitas, hubungan sebab akibat antara korban dengan pelaku. Ya kan? Kemudian setting sosialnya. Ini dibawa ke satu tempat. Kecuali misalnya tiba-tiba naik motor diseret ke sawah misalnya. Oh, gitu. Itu lain lagi tuh. Artinya Pak Prof mengikuti kasusnya Agus ini ya? Ya, Mengikuti kasusnya Agus ini. saya ikuti dan ini menjadi viral ini kasus ini. Oh, gitu. Jadi kalau menurut saya salah jaksa itu menahan Agus. Sebetulnya cukup tahanan rumah. Tahanan rumah ya. Cukup tahanan rumah. Tahanan rumah kan mesti dibawa. Jadi kalau menurut saya tidak akan melarikan diri, gimana melarikan diri dia? Jadi buat saya tindakan jaksa itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan salah Tidak masuk jaksanya akal ya. dan kemudian menambah biaya negara. Oh, gitu. Ya kan ditaruh di rumah tahanan itu menambah biaya negara. Padahal kalau ditaruh di rumah pun Agus tinggal dijemput. Perkara korupsi itu ada tahanan rumah, apalagi perkara asusila yang menurut saya masih harus tanda tanya ini. Ya, jadi saya sudah belajar ilmu hukum sudah 30 tahun. Dan saya nggak bisa ditipu dengan proses kayak gini. Saya bukan mengatakan aku tidak bersalah, tapi persoalan yang terlibat sama Agus ini tidak masuk di akal. Ya, dari hubungan sebab akibat, kausalitas, kemudian unsur kejiwaan. Ini luar biasa kasus ini dan dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.